Selamat malam teman-teman semua dan mentor-mentor semua. Salam cuantastik. Malam ini saya coba kembali mencoba jelasin file Excel yang sudah coba saya bangun lebih untuk memudahkan kita dalam mengaplikasikan terutama mode 1 di BBK ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu bahwa saya ini bukan mentor tapi juga sama-sama member juga, dan ini murni saya hanya secara volunteer untuk men-sharing file Excel ini. Jadi saya tidak dibayar untuk itu dan teman-teman juga tidak perlu membayar untuk itu. Jadi murni hanya sharing saja. Dan saya juga tidak berani mengklaim diri sebagai programmer gitu. Saya hanya entusias saja yang belajar autodidak soal programming sedikit-sedikit. Jadi harap maklum kalau file ini masih jauh dari sempurna gitu ya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin supaya tetap bisa berfungsi dengan baik. Oke, seperti dilihat di layar yang di share ini ada worksheet di bawah yang macam-macam namanya. Ada mode 1, mode 2, fresh BBK, dan seterusnya. Yang saya coba mau jelasin sambil berjalan nanti akan ada penjelasan ini itu. Tapi saya ingin langsung learning by doing gitu ya. Seolah kita benar-benar sedang melakukan trading saat ini. Saya coba kira-kira tiga hari kerja trading, yaitu di hari Selasa tanggal 8. Karena 9 libur, jadi 8, 10, dan 11. Jadi nanti saya coba mensimulasikan bagaimana pengoperasian file Excel ini mulai dari tanggal 8, tanggal 10, dan tanggal 11. Kita mulai di tanggal 8 dulu ya. Kalau kita lihat di channel, tanggal 8 pagi itu akan muncul biasanya cara list dulu, di mana nanti BBK list tuh muncul kira-kira jam 9.30. Nah ini udah bisa nih kita ambil datanya pagi-pagi ya, pada tanggal 8 tadi. Caranya kita select dulu yang kita mau lihat di BBK list ini. Kemudian kita right click untuk copy. Lalu kita paste di tombol ini. Klik tombol ini sehingga muncul yang tadi kita copy, kita klik yes. Nah ini hasilnya adalah ada muncul tiga emiten yang statusnya fresh. Sementara ada 40 list yang muncul di pagi hari tadi. Tapi BBK itu menganjurkan supaya transaksi dilakukan sedekat mungkin dengan hari penutupan. Jadi data pagi ini hanya sebagai gambaran aja kondisi pasar seperti apa gitu ya. Nah selain daripada update BBK list ini, ada lagi yang namanya refresh price. Refresh price ini akan memunculkan informasi kondisi indeks dan tiap-tiap saham yang sudah kita beli. Tapi saat ini masih kosong, kita nggak bisa timbulin. Jadi kita lanjut fast forward seolah sekarang sudah mendekati jam tutupan, yaitu di kira-kira di 14.40 gitu ya. Di channel ini broadcast dari BBK itu adalah di 14.30 sehingga akhir. Ini. Di mana broadcast selanjutnya itu jam 3 itu ini udah kelewatan ini. Kita hanya bisa trading yang masih normal sampai di 14.50. Tapi lewat dari jam 3 bisa lagi post closing, hanya itu bisa dapat bisa enggak. Jadi lebih baik sebelum itu.
Saya ambil dulu yang 14.30 ya. Jadi tadi yang pagi itu sore-sore sudah berubah menjadi ini. Saya copy lagi. Kemudian update BPK list di sini. Ya ada perubahan tadi, ya ada duit menjadi nambah, ada yang hilang tadi. Tapi sebaiknya kita melakukan action buy itu 14.30 ini masih terlalu jauh nih dari jam tutupan. Jadi lebih baik kita cari di bot room. Oke, di bot room seperti ini. Saya coba search. Harusnya ada yang show BBK pada saat itu. Itu yaitu pada hari apa tadi? Selasa ya. Saya scroll sampai hari Selasa. Ini masih 10.43. Oh sorry, ke atas. Oh, rajin nih Mas Hadi Winata, panggil show BBK aja. Ya, sebenarnya ini udah terlalu terlambat juga, tapi oke, ini 248, anggaplah di ada 236 dan 248. Tapi saya pakai data di 248 inilah ya. Biasanya di 240 atau 245 itu ada yang panggil lah biasanya, dan itu yang menjadi dasar kita melakukan aksi beli atau aksi jual. Kenapa 40 atau 45? Karena kira-kira 5 sampai 10 menit lah waktu yang dibutuhkan kita di OLT untuk melakukan aksi jual beli itu. Tapi untuk saat ini kita pakai di jam 248. Lihat Desember tanggal 8 ya. Saya copy di sini, kemudian saya update BBK list. Oke. Tidak ada berubah ya, berarti Doit, Friend, dan Indi. Nah, berarti kita sudah bisa beli nih 3 saham ini karena kita sudah dapat BBK list di dekat tutupan, di mana yang statusnya fresh adalah 3 ini. Doit, Friend, dan Indi. Nah, kita masuk ke fresh BBK. Di sini ada dua isian yang bisa dirubah-rubah sesuai dengan kondisi kita. Kapital di sini maksudnya adalah jumlah dana yang kita mau alokasikan untuk melakukan bisnis trading ini. Kemudian money management adalah berapa presentasi dari alokasi dana tersebut yang benar-benar kita mau masukkan ke trading. Ini lebih ke kondisi market. Biasanya Koasun akan kasih masukan ke kita. Kalau lagi marketnya bearish, biasanya money managementnya turun. Atau waktu dia bullish, dia akan bergerak juga naik. Sampai yang bullish sekali juga akhirnya bisa maksimal. Saat ini seingat saya kita main di angka ini, sehingga contoh jumlah kapital ini, nah ini kalau lihat di rumusnya dibagi 18, sesuai dengan BBK1 punya sistem, yaitu dari dana yang mau dipakai dibagi menjadi 18 saham. Jadi tiap saham itu nilainya menjadi sekian. Nah ini dilihat, jadi terhadap price yang muncul pada saat BBK list tadi, ini akan menghitung berapa volume yang terdekat sehingga hasilnya mendekati dari target price ini. Jadi kalau ini 555 ya ini paling dekatnya 3 angka ini. Oke, anggap kita sudah melakukan aksi beli di OLT. Nah, sekarang hasil yang kita beli, yang kita lakukan itu kita catat nih. Catatnya adalah Doit, Friend, Indi. Sebenarnya kita bisa masukkan ini manual, tapi saat ini saya copy aja. Ingat paste-nya itu yang value-nya ya, bukan formulanya. Kemudian yang harus dimasukkan selain emitennya adalah kita buy di harga berapa. Nah ini bisa berbeda dari angka yang ada di sini. Karena bisa saja waktu kita trading, kita naik atau turun.
Oke. Ini tapi lebih mudahnya syarat ini saya copy ya, seolah harganya nggak bergerak. Tapi ini harusnya sesuai dengan yang kita transaksikan di OLT. Berarti di sini ada di buy price dan volumenya. Nah, jadi ini saya bold aja deh biar lebih tahu. Kemudian yang perlu diisi adalah entry date, yaitu 8 Desember. Ini wajib ya, harus diisi supaya kita nanti bisa ngitung SL dan TS yang benar. Kemudian entry type-nya apa? Nah ini bisa macam-macam, kalian bisa isi sendiri-sendiri, nggak ada batasan. Tapi saya di sini karena masuknya berdasarkan BBK list mode 1, saya tulis saja entry type-nya itu BBK list. Ini akan nanti terupdate sendiri isiannya, jadi nggak usah isi sendiri. Kalau margin ini ya kalau memang masuk di account margin ya tinggal tulis yes atau no. Tapi kalau nggak bermain margin sama sekali, dikosongin juga nggak apa-apa. Nah kemudian karena kita sudah tahu ini ada saham yang sudah kita beli, kita pengen tahu harganya, kita bisa masuk ke refresh price. Refresh price ini didapat dari channel yang namanya data 408 atau di boardroom sebenarnya juga bisa. Cuman udah jarang yang manggil di sini karena di sini udah ada gitu ya. Ya saya coba aja dulu. Show data 1 dia punya sintaksnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini data ini yang kita download. Tapi nggak perlu di sini karena kita punya grup yang lain yaitu data 48 ini. Karena kita coba cari di tanggal 8 di tutupan, tapi saya banget bilangnya tanggal 9 supaya saya scroll up. Ini adalah data tutupan hari ini karena udah lewat dari jam 3. Jadi saya download ini ya, seolah ini adalah data tutupan. Setelah ini saya download, saya balik lagi ke Excel ini, saya refresh price. Kalau minta diulang boleh ngomong ya, saya lanjut aja terus. Kalau ada pertanyaan langsung aja ngomong lewat mic aja nggak apa-apa. Oke, ini di download di Telegram. Ini ada data EOD yang tadi kita sudah download. Nah, berarti penutupan pada tanggal 8 itu indeks di naik 0,23% dan selanjutnya kemudian Doit dan Friend naik segini. Tapi kita waktu beli di angka segini dan ini belum bergerak angkanya. Nah, data BBK list ini adalah data masih sebelum tutupan, belum BBK list EOD. Untuk dapetin BBK list EOD, kita kembali ke di channel itu nih jam 5 sore lah paling terakhir ini di broadcast. Ini adalah BBK list EOD di tanggal 8. Ini yang saya copy. Kemudian saya paste, saya update lagi BBK list sesuai dengan BBK list EOD pada tanggal 8. Nggak ada perubahan ya, berarti karena ini biasanya suka ada yang nambah atau ada yang hilang malah gitu. Tapi untuk case ini kebetulan masih tetap. Nah, setelah kita sudah mendapatkan BBK list EOD dan harga yang EOD, kita bisa men-save data list EOD. Ini saya bisa save sekarang karena BBK listnya sudah EOD dan ini adalah harga di EOD.
Saya lakukan yes. Oke. Apa yang dilakukan oleh Save BBK List EOD? Yang dilakukan adalah bisa dilihat di worksheet yang namanya BBK List. Jadi di sini tiap hari berubah nih sesuai dengan tanggal hari ini. Hari ini 13 Desember. Tapi sebenarnya kita kan main di tanggal 8 tadi ya. Jadi kalau dilihat di paling bawah, nah ini bertambah nih. Ini adalah BBK List yang tadi di save ke sini. Tapi saya harus merubah ini menjadi tanggal 8. Tapi kalau nanti teman-teman udah coba jalanin, ini nggak perlu ya. Ini saya hanya karena simulasi, saya harus mengembalikan menjadi tanggal 8. Nah, data pada tanggal 8 ini diambil oleh di worksheet data. Yang paling kiri ini ada emiten semua nih. Kalau dilihat ke bawah, ada 698 emiten yang terdaftar di BEJ. Mungkin sudah bertambah listnya, teman-teman bisa nambahin sendiri. Saat ini saya masih di angka ini. Nah, dia kalau lihat di kolom C, dia ini menghitung dari BBK list tadi. Data yang barusan diinput ini, itu akan mengubah data yang ada di sini. Di mana data yang di sini akan diambil lagi oleh data di sini. Memang kayaknya cukup rumit ya, tapi ini yang menurut saya saat ini paling efisien untuk men-save data tadi. Jadi sekarang setelah itu sudah ke save, di mana di sini sudah ada disimpan, maka SLTS ini sudah update, sudah bisa dipakai. Nah, habis ini biasanya kalau sudah market tutup, teman-teman bisa mengupdate stop loss atau TS di OLT masing-masing yang besarnya sesuai dengan angka yang cantuman ini. Nilai yang diperhitungkan pada angka SLTS ini ada di worksheet data, ada SLTS. Ini ngesetnya berapa? Ini teman-teman boleh isi sendiri-sendiri. Ini kebetulan angka yang saya pakai, mau dipakai boleh. Kalau mau dirubah sesuai dengan style teman-teman boleh dirubah sendiri. Tapi sepertinya untuk yang awalan yang 6,5%, ini baiknya sih tetap di follow. Nah, yang kesininya itu kan biasanya sudah floating profit gitu ya. Nah, ini tergantung teman-teman serelanya berapa. Ada yang mau set TS-nya besar, ada yang mau kecil, boleh di sini. Jadi silakan diisi sendiri di sini, di mana angka ini atau tabel ini itu akan direfleksikan ke set SL atau TS ini. Di mana ini akan menjadi akurat jika BBK list ini juga secara akurat di save terus gitu ya, di update terus. Jadi untuk yang balik ke sini ya, dia menghitung berdasarkan today. Kembali saya harus rubah ini menjadi tanggal 8 Desember. Supaya ini sesuai datanya. Jadi pada 8 Desember kita pada sore hari sudah melakukan aksi buy terhadap 3 saham ini. Kemudian selesai tutupan kita men-set stop loss atau trailing stop, di mana ini dilakukan setelah kita melakukan save BBK list EOD. Cukup jelas, kita bisa geser ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 9. Oke.
Tanggal 9. Tanggal 9 di pagi hari muncul data ini. Tanggal 9 pagi ya. Kemudian oh ya di sini karena sudah ganti hari jadi tanggal 9. Sehingga di sini duit friend Indi. Ya. Kok masih sama ya? Oh belum ya, sorry belum ke save ini. Iya ya. Ini entah kenapa ini pagi-pagi masih fresh lagi nih Deutsche Friend sama Indinya. Harusnya nggak fresh. Mungkin karena libur, Pak. Ah iya benar. Harusnya nggak boleh tanggal 9 memang ya, hari libur. Thank you diingetin. Ya, jadi karena tanggal 9 hari libur, gesernya ke tanggal 10 harusnya ya. Ini tanggal 10, sorry. Jadi tanggal 9-nya tetap di broadcast, tapi ini sebenarnya copy di data tanggal 8 sebenarnya. Jadi karena ini hari libur, harusnya main di tanggal 10. Ini dia. Pas pilkada ya kemarin ya, lupa. Betul pilkada. Ya, saya copy sini. Kemudian update di sini yang pagi-pagi hari. Yang ada Asri dan BNRI yang baru. Karena dia tidak mengenali di hari libur, ini teman-teman harus secara manual mengcopy ini ke sini ya. Di copy ini. Ini 9 Desember juga. Itu ya, kalau ketemu hari libur, copy aja di hari sebelumnya supaya ininya tetap sesuai. Ini jadinya statusnya tidak sel tadi. Harusnya tetap full. Nah ini karena pagi kita seperti tadi juga tidak melakukan aksi buy di pagi hari, tapi harus dekat tutupan. Kita akan coba cari di boardroom, cari siapa yang manggil Sio BBK pada hari 10 itu Kamis ya. Oke, Om Faris nih. Dia manggil Sio BBK pada Desember 10 jam 2.40. Nah, ini bisa dipakai nih untuk dasar kita melakukan aksi buy atau sell. Copy ke sini, update. Jadi ada yang terbold, ada yang enggak ya. Yang terbold berarti muncul lagi BBK list-nya di BBK list. Kalau yang tidak bold berarti tidak muncul di BBK list, tapi masih muncul di hari sebelumnya. Nah kalau yang hold-nya masih warna seperti tidak bold ini, kalau besoknya nggak ada lagi dia sell statusnya. Tapi kalau yang hold-nya masih bold, kalau besoknya nggak ada dia tetap hold. Tapi berubah menjadi normal, tidak bold. Ini bedanya untuk nunjukinnya. Oke, kembali di sini ada 5 fresh BBK yang bisa dilakukan beli. Kita lari ke fresh BBK. Tidak ada yang kita jual ya, karena hari pertama, hari kedua nggak ada yang kejual. Hari ketiga tidak muncul 2 hari berturut-turut, baru ada 1 sell. Jadi di sini nggak ada asik sell. Kita hanya nambahin apa yang harus kita beli di sini, yaitu 5 saham dari sini.
Saya copy lagi. Kembali price-nya seolah harganya nggak berubah. Meskipun nanti aktualnya sesuai dengan aksi beli di OLT masing-masing. Kemudian ini diisi tanggal 10 Desember. Dan statusnya sama. Saya copy ke bawah. Nah, ini karena untuk price-nya belum keisi, kita download price untuk tanggal 10 di EOD lah ya, kita ambil ya langsung. Caranya kita ke sini, kita cari yang tanggal 10 sore hari ini. Ini saya kita refresh price, sudah belum ke download ya. Oke, udah ke download. Tanggal 10 ya, yang tadi kita download, kita ambil datanya ini. Nah ini semua yang kita beli statusnya fresh. Hari ini dia APLN naik sekian persen, asri sekian. Tapi karena kita beli di 240 jamnya, ternyata pas tutupan masih naik nih, 0,56%, ini juga naik. Cuman yang kemarin kita beli kebetulan statusnya ini ada drop di sini. Dan ini data BBK list-nya masih yang 240, jadi belum EOD. Sekarang kita harus ambil data BBK list yang EOD. Ambilnya di channel yang tanggal 10 jam 5 sore ini. Jam 3.42 juga oke, jam 3.35 juga oke. Itu udah lewat dari market. Saya ambil ini, saya copy dan saya paste di sini. Sehingga sekarang saya sudah punya dua data EOD, yaitu data BBK list dan data price EOD. Kalau ini dua sudah kita ambil, kembali kita bisa save BBK list EOD. Berdasarkan tanggal 10 ini kita open. Kita save yes. Nah, berarti di BBK list harusnya dari yang tanggal 8 dan 9 ini menambah jadi tanggal 10. Tapi karena data di atas masih yang today-nya itu nggak saya rubah, ini saya secara manual harus rubah jadi tanggal 10. Nanti kalau teman-teman sudah jalanin normal, harusnya nggak perlu dirubah karena ini sudah benar sesuai dengan tanggal di hari itu. Data juga tanggal 10. Nah, sewaktu ini sudah di save BBK list EOD, data ini menjadi valid. Data ini bisa dipakai untuk masuk di OLT masing-masing, men-set stop loss dan TS masing-masing. Sebenarnya inti dari saya bikin file Excel ini sebenarnya untuk setting ini, karena saya sempat merasa kesulitan berapa SL harian yang saya harus masukkan angkanya. Saya harus cari angka tertingginya berapa, kemudian itu udah cuan berapa persen, kalau cuan berapa persen, berapa SL-nya, itu menyulitkan. Jadi dengan ini, dengan cara yang kita lakukan sekarang ini udah nunjukin berapa SL yang kita harus taruh. Mungkin saat ini sewaktu ARB masih di berapa? 7% ya. Mungkin nggak begitu terasa buat teman-teman, tapi kalau ARB-nya udah dibuka, kalau nggak ada ini, wah, ini bisa menggerus porto kita ya. Makanya ini selalu mentor-mentor ini mengingatkan untuk selalu pasang seatbelt ini, selalu pasang ini. Oke, kita udah selesai di tanggal 10 dengan satu seperti ini. Kita lanjut lagi di hari selanjutnya, yaitu
11 Desember. Kembali ya, ini nggak perlu dirubah teman-teman, biarkan aja seperti itu sesuai dengan harinya. Ini untuk tujuan simulasi aja saya rubah manual. Oke, mari kita lihat tanggal 11. Tanggal 11 mungkin hari dulu kali ya. Ya jam segini lah. Namanya jam 11 kita ambil. Ini di tanggal 11. Tanggal 11 jam 11. Oke, saya kasih ini. Nah, ini kita lihat ada yang statusnya hold yang bold, berarti muncul di BBK list jam itu pada saat itu. Yang tidak muncul holdnya menjadi tidak bold. Kemudian ada dua yang statusnya sell, berarti udah 2 hari nggak muncul nih. Itu pada jam 11. Di mana kembali kita harus melakukan action jual beli pada BBK list yang mendekati tutupan, yaitu jam 2.40 atau 2.45. Oke, caranya kita cari di botroom. Kita bisa panggil sendiri dengan show BBK, tapi baiknya kalau mau sabar sedikit, nanti ada teman-teman aja tuh yang panggil, jadi kita cukup pakai search aja show BBK-nya. Di hari Jumat ini, wah ini dalam 8.50 masih panggil. 25. Kalau perlu cepat untuk teman-teman BBK silakan aja bertanya ya di mana Yes, yes. biar di ini kan. Jadi Om Paul ini fokus pada penjelasan. Jadi ini kita kayak kelas aja biasa. Jadi kalau ada yang nggak paham, nggak ngerti, langsung tanya gitu Speak ya. up aja, speak up ya. Speak up, nanti kita bisa langsung tanya jawab. Di interrupt langsung aja nggak apa-apa. Kalau dia nggak kecepatan ya. Oke, ini tadi sampai di mana? Sampai di dekat jam tutupan ya. Ini 243 boleh kita pakai lah datanya. Ini ada 247 sebenarnya boleh juga. Tergantung kalian. Nah, kalau kita bisa cepat action buy-nya. Om Paul, ada pertanyaan Om Paul dari JH. Om, persen di kolom itu apa ya? Persen di kolom. Yang mana? Ini. Yang mana Om JH nih? Yang mana? Yang di kolom kayaknya seperti itu yang dimaksud kolom ya. Om persen kolom itu apa? Oke. Ya, ini adalah kenaikan atau turunnya saham pada hari itu. Jadi pada hari itu Doit itu turun 3,6, sementara AFPLN naik 16,76. Jadi itu adalah kenaikan atau penurunan saham pada hari itu, pada saat itu. Sementara persen di sini adalah kita beli berapa dan harga saat itu berapa. Ini yang akan muncul sesuai dengan angka di OLT. Data dari kolom itu berarti dari apa ya Om ya? Dari data apa itu ticker itu ya, yang data satu ya? Ini, jadi ini saya ekstrak datanya waktu kita refresh price. Oke Om ngerti. Ya, jadi waktu refresh price data hari itu si Doit saat itu ya, bukan hari itu, saat itu, karena dia mengikuti jamnya itu, jam berapa diambil ya, jam itu ya dia naik turunnya. Clear ya, Om JH ya? Clear Om, clear. Oke, lanjut ya. Tadi kita sampai di show BBK yang jam 2.43. Oke, ini saya ambil datanya. Lihat ya, ini Desember 11 jam 2.43. Ini yang saya ambil datanya untuk saya paste di BBK list menjelang tutupan. Nah, ini muncul sebanyak ini, ada 9 fresh BBK. Tapi sebelum kita melakukan aksi beli, harusnya kita melakukan aksi jual dulu. Supaya kita punya peluru sudah sesuai dengan yang bisa kita beli. Dalam hal ini ada 2 yang harus kita sell nih. Si
Doit dan Indi. Cuman mungkin saya mau cek dulu pricing di saat itu ya. Price di saat itu adalah saya cari di sini yang jam 11, kira-kira yang jam 249 lah mamanya, ini saya ambil ya. Oke, ini saya ambil menjadi refresh price tanggal 11. Ini yang masih tadi jam berapa tadi? Jam 249 ya. Belum tutupan ya. Ini saya pakai sehingga seolah ini adalah harga waktu kita mau sell nih. Jadi si Indi sama Doit ini kita sell, harganya berapa? Ini. Jadi kita isi manual, mamanya ternyata nggak 1850 tapi 1900. Atau ini menjadi 420 sesuai dengan waktu kita mau sell di OLT di harga kiri ya, haki ya. Kita haki di sini. Kemudian exit date-nya kita isi yaitu tanggal 11 Desember. Dan exit type-nya kita isi karena ikut pakemnya mode 1 kita bikin hasilkan BBK list. Saya copy ini. Sehingga Doit dan Indi statusnya sudah terjual. Jadi yang men-trigger di file Excel ini kapan dia terjual adalah sewaktu exit date-nya terisi. Di mana angkanya adalah current price terakhir ini. Jadi kalau ini sudah terisi, current price nggak dirubah lagi. Dia udah freeze di situ. Di mana supaya memudahkan kita bisa langsung melakukan menekan tombol move trading data ini. Move trading data begitu saya klik, maka dua tadi itu hilang. Di delete dan dipindah ke close transaction, yaitu Doit dan Indi ada di sini sekarang. Dan ini angka ini udah statis ya, tidak berubah lagi. Ini yang nanti menjadi bahan evaluasi kita nih, karena ini akan terus disimpan selama ada yang sudah close transaction, berarti sudah dibeli dan sudah dijual. Berapapun net PNL-nya, profit atau loss-nya, nanti kita bisa sebagai evaluasi kita bulan ini kita melakukan transaksi berapa, saham apa yang membuat kita cuan, mana yang enggak, dan banyak hal yang bisa kita ambil datanya dari sini. Jadi kembali ke sini setelah kita melakukan aksi jual tadi, ini ditunjukin ada 6, jadi kita masih punya 12 peluru lagi nih bisa kita jual. Kita beli, maaf. Di mana ini ada 9 yang kita bisa beli, kita bisa ambil semua di sini. Ini angkanya tidak sesuai dengan ini, tapi aktual yang kita HK di OLT masing-masing. Kemudian seperti biasa harus dimasukin tanggalnya. Lalu kita mau update harganya pada saat EOD, boleh kita ambil di sini yang EOD. Kira-kira 325 sudah lah ya, sudah jam 4 ini ada yang ambil nih. Ini saya ambil nih jam 4. Oke, sudah. Kita refresh price. Ini angka EOD-nya. Jadi ini udah ke-update semua lagi. Wah, di Soci ARA nih. Tapi di BBK ARA pun hajar terus. Karena konsep kita adalah mimicking system. Jadi kalau sebaiknya psikologis kita jangan terganggu dengan kayak gini. Yang penting sistem bilang
maintain 18 saham ya, sudah maintain 18 saham. Kayak begini. Jadi sudah kita dapat di sini BBK listnya belum EOD ya. Kita ambil dulu BBK list EOD-nya. Tadi ngambil dari bot ya, yang 243 apa jam berapa tadi tuh. Sekarang kita ambil yang BBK list EOD. Ini dia. 342 juga udah EOD lah. Kita ambil, kita update. Kemudian karena angkanya sudah BBK listnya sudah EOD, harganya juga sudah EOD, kita bisa save. Save berdasarkan angka ini. Oke. Yes. Tapi kita harus rubah manual lagi. Karena ini masih tanggal 13. Saya copy ke bawah. Nah, setelah saya copy ini, SLTS-nya sudah menjadi update. Sudah bisa kita balik ke OLT kita masing-masing untuk mengupdate SLTS sesuai dengan yang sudah kita perhitungkan ini. Oke. Itu sampai tanggal 11 sudah selesai. Jadi datanya sudah update nih sebenarnya. Jadi kita anggap simulasinya sudah selesai sebenarnya. Jadi sebelum kita bicara fitur-fitur yang lain yang ada di Excel ini, buat teman-teman terutama yang masih baru nih, ada pertanyaan nggak tentang apa yang sudah saya coba simulasikan dari awal tadi? Ya, saya mau tanya Pak ya. Pak, itu SL-nya tuh otomatis di update-nya itu 6,5% semua Pak ya? Dari penutupan harga terakhir. Angkanya otomatisnya berdasarkan ini Pak. Di data ada angka ini. Jadi kalau dia masih 0%, dia akan ngambil SL-nya 6,5. Kalau udah ini ke bawah semua tutup terus 6,5 ya. Tapi kalau udah cuan anggap 5%, dia udah mulai geser nih menjadi TS-nya 5%. Kalau cuannya udah 20%, TS-nya menjadi 8%. Dia akan progresif. Inputnya di tabel ini Pak ya? Iya. Berapa yang mau kita punya strategi SLTS, silakan masukkan di sini. Kita kasih contoh ya, saya mau kasih 0% sampai sini. Maka angkanya sama nih. Baiknya 78, TS-nya juga 78 karena 0%. Cuman semisal kalau harga sahamnya anjlok, itu kan SL kita nggak berubah Pak ya? SL kita kan tetap itu ya? Tetap, dia tetap ngambil harga tertinggi. Oh, iya. Ini saya sudah, ini menurut saya adalah inti dari Excel ini, sehingga kalau lihat di rumus di sini sepanjang ini udah saya benar-benar saya dalami lah supaya ini. Itu harganya sudah sesuai dengan fraktalnya Pak ya? Kita nggak usah mubah-mubah lagi Pak. Hah? Ini saya kasih contoh 78, kalau harganya 78, berapa persen ya? 10% mamanya. 10%-nya berarti 7,8, harusnya 70 ya Pak. Kalau ini 10%, saya ganti 10%. Ini 10 ya, saya cek ya. Udah lihat ya. Maka ini menjadi 70 tuh. Ikut rubah, ngikutin berapa yang kita mau set datanya. Jadi karena ini cuma 6,5% ya, dia ngikutin 6,5% di sini jadi 72 ini. Jadi ini kuncinya ada nih. Berapa angka yang mau diisi masing-masing. Pak mau tanya satu lagi Pak, itu untuk current price itu otomatis dia ngupdate waktu kita update data itu Pak ya? Reference price ya. Waktu price ini ikut dirubah. Cuman kalau posisinya kita sell nggak sesuai ini kita ubah manual itu bisa ya langsung di formnya? Ya, isi manual aja. Isi manual, tapi exit date-nya diisi. Baru dia bisa dipindah ke close transaction.
Ya, oke. Makasih, Pak. Oke. Yang lain? Mau tanya, Pak. Untuk yang di kolom status tuh ngikutin di show BBKBS ya, Pak? Show status mana ya? Yang status sebelahnya Ini? kolom, ya. Ini? Iya. Iya, iya. Jadi ini akan terus bergerak mengikuti waktu kita update BBK list. Oke. Karena di hari ini kita ngambil sekian saham, dia fresh semua nih. Ini bisa cek sendiri. Semua saham ini statusnya untuk hari ini adalah, karena ini saya anggap ini hari Jumat ya. Ini statusnya fresh semua. Dan ini statusnya hold semua. Ini sudah sudah mengikuti pakemnya mode 1 lah, begitu kira-kira. Oke, Pak. Makasih, Pak. Karena ini rumus ya, bukan manual diisi. Jadi selama ininya update BBK list-nya secara benar dilakukan, ya dia akan benar juga hasilnya di sini. Ada yang tanya lagi? Pak mau tanya lagi, Pak ya. Silakan. Jadi sebaiknya kita melakukan update Excel ini 2 kali, Pak ya, yaitu yang pertama pada waktu EOD, kemudian untuk mengambil data ini, untuk mengetahui saham mana yang kita harus sell pada waktu itu, kemudian kita update lagi nanti sekitar jam 3:30, jam 5 gitu, Pak ya, 2 kali, Pak ya. Betul. Ya. Betul. Bahkan lebih banyak lagi karena sewaktu jam trading, yaitu pagi, siang, kalau kita lihat di channel, itu kan sebenarnya dari pagi kan sudah di broadcast BBK list-nya, nggak cuma menjelang sore-sore. Nah, ini gunanya adalah supaya kita bisa menganalisis kira-kira saham apa yang siap-siap nih kita mau ambil. Karena ada juga metode yang setelah penutupan sesi pertama itu boleh deal. Ada juga itu yang modelnya begitu. Nah, berarti kan jam 11 kita atau 11.30 kita bisa ambil datanya. Siapa tahu nih kita mau ambil lebih dulu nih HMSP mamanya atau MYOR. Ambilnya berdasarkan apa? Mungkin karena analisis chartnya itu bisa. Tapi Bapak benar bahwa ada 2 yang paling esensial, yaitu mendekati tutupan sebagai dasar aksi jual beli, dan kemudian setelah market tutupan untuk mengambil data EOD. 2 itu yang paling penting. Tapi kolom-kolom lain kalau saya lihat ini ada cacimologi, pentil. Iya, saya mau untuk mode 1 sebenarnya belum pakai ini ya, tapi ini terpakai di mode 1 sewaktu kita punya peluru terbatas. Mamanya kita sudah punya peluru kepake 16, sisa 2. Tapi ternyata fresh BBK-nya ada segini. Berarti kita harus milih 2 di antara 9. Nah, ini yang mana? Nah, ini yang nanti saya mau coba lanjutin bahasannya sebenarnya. Saya pikir mau tanya, Oke. Silakan. Mau tanya Pak Pol. Itu pada lembar cost transaction itu otomatis ya terisi datanya ya? Iya, saya coba saya kasih simulasi lagi ya. Saya mamanya ternyata punya saham namanya ini. Kemudian saya beli seharga ini. Volumenya namanya segini. Jual waktu harga segini. Saya beli di tanggal 8. Tapi kalau saya move trading data nih, saya klik ya sekarang ya. Itu nggak ada yang terjadi tuh. Nggak ada yang berubah. Tapi sewaktu saya isi datanya, ternyata saya lakukan penjualan tanggal 11 Desember nih. Ya. Ini saya waktu klik move trading data,
dia hilang. Oh, yang Pindah ke otomatis hilang. sini, pindah ke sini menjadi ahli yang ini. Lihat nih. Di sini dia. Jadi triggernya adalah close transaction exit date-nya diisi. Triggernya itu. Oh, Di sini. Tapi di sini saya hapus ya karena ini cuma buat coba gitu ya. Jadi otomatis dia kehapus dan pindah ke sini. itu terisi kalau kita merubah itu ya exitnya segala itu. Kalau exit date kita isi ya datanya. Om Paul, coba Om, misalkan Terima kasih. Sochi ini udah ini nih, terusnya kita jual kemarin hari Jumat, misalkan. 11 Desember ini gitu ya. Beli langsung jual gitu ya. Iya. Ya, saya move trading data hilang Sochinya. Oh, I see. Oke. Selama ini Lalu Sochi muncul di sini. Thank you Om. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Om Paul mau tanya, kalau untuk buy price, misalkan kita dapat harganya lebih rendah dari yang dikasih di BBK list, berarti manual aja ya Om ya diubah ya? Betul, ini buy price dan buy price ini manual. Tadi saya copy paste itu biar buat gambaran ya. Buat gambaran aja. Ini aktual yang kita beli berapa. Oke, siap. Thank you Om. Kemudian ada lagi yang saya mesti ingat. Satu lagi Om Paul, boleh tanya sedikit Om? Yap. Untuk yang di close transaction itu nanti untuk nominal berapa rupiahnya kita ada tahu nggak gambarannya? Misalnya dapat 20 juta dari total dari nomor ticker nomor berapa ya? Dari nomor 1 sampai nomor 10 misalnya dapat 20 juta atau dapat 10 juta. Atau perlu dikalkulasi lagi? Udah, ini ada di sini. Ini ada di sini. Net PL-nya ada di sini. Maksud saya dari Doit, Indi, misalnya 10 emiten, di bawahnya ada gambaran keseluruhannya nggak gitu? Ya, jadi gini. Pertanyaan bagus ya, bahwa ini sebenarnya kembangan selanjutnya harusnya ke sana memang. Ke analisis gitu ya. Analisis dari historical kita punya trading. Tapi saat ini saya hanya taruh di sini aja. Jadi masih sifatnya dump data aja dulu, belum data processing. Nanti harusnya bisa data processing yang kita bisa tahu winning rate-nya Doit kita di trading kayak apa atau di Indi kayak apa. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti misalnya data rekap dalam 2 bulan atau 3 bulan, kita tahu dalam 3 bulan kita dapat misalkan 20% equity atau 25% equity seperti itu. Yes, kedepannya ke sana. Saat ini saya masih bikin raw data dulu di sini. Terima kasih Om Paul. Thank you. Pak Paul mau tanya sekali lagi Pak Paul. Pak, itu SL ya. SL itu dihitungnya misalkan tadi datanya kita isi 6,5%, ya kan? Ya. Itu dihitungnya 6,5% itu dari harga buy kita atau dari closing price-nya, Pak? Oke. Jadi gini. Karena kalau saya lihat yang di bot yang itu show BBKBS Force CSV, ada kolom buy juga kan Pak. Cuman saya perhatikan 6,5%-nya itu selalu dihitung dari closing price-nya. Kalau di sini gimana Pak? Sini, jadi yang dilakukan adalah, ini saya kasih tahu dulu algoritma di balik ini ya. Dia akan mencari harga kita beli pertama. Kemudian dia akan mencari rentang harga tutupan dari BBK list dari tanggal 8 Desember sampai dengan hari ini. Itu dia caranya. Jadi kalau kita lihat di BBK list, kita lihat di sahamnya friend ya namanya ya. Pilih
hanya friend. Jadi friend tapi yang tanggalnya adalah lebih dari tanggal 8. Jadi cari angka ini. Oke. Dari lewat tanggal 8 yang kita beli. Ternyata dia pernah spike di angka 75 nih. Ya. Berarti dia dasar perhitungannya adalah 75 bukan 78. Gitu dia cara ngitungnya. Jadi berdasarkan harga tertinggi dari harga kita beli, harga penutupan mulai dari kita beli sampai hari itu. Itu cara dia nyari. Logiknya. Jadi tetap ngikutin kolom itu aja Pak ya, untuk dipindahkan ke OLT kita masing-masing. Iya, ini udah proven lah. Ini saya sudah backtest berkali-kali, udah ini nggak ada bug lah di sini. Silakan follow selama ini penting ya. BBK listnya ini terupdate terus. Sewaktu kita lupa ada nggak list EOD, nah itu mulai nggak dipertanyakan datanya. Nah jadi ini harus secara terus. Bayangin ini saya sudah jalanin dari jadi dari 5 Agustus sampai sekarang ini terus nih terupdate terus nih. Silakan cek sendiri nih. Nah ini yang penting saya ingetin supaya LTS-nya ini akan benar dia. Gitu. Ya, makasih Pak Paul. Oke, saya lanjut ya. Jadi di BBK channel ini, BBK channel yang saya biasa lakukan pada jam sesi pertama gitu ya. Ini ada trio cacingmologi, matriks, dan pentil yang akan muncul di channel. Ini biasanya saya ambil. Di mana 3 ini bisa saya ambil untuk saya update di jurnal ini. Update matriks dilakukan dia akan rekap pentil dan cacing. Jadi update dulu pentil baru matriks. Kalau matriks cacingnya sama belum update. Jadi update dulu pentil, kemudian update cacing, matriks. Jadi bisa klik open atau langsung aja double klik di filenya. Nah, setelah 3 ini terupdate, biasanya saya langsung ke matriks nih. Nah, di sini akan muncul kalau dari sini ke kanan, dari ini ke kanan, ini sesuai dengan matriks yang biasa kita ambil. Saya nambahin kolom-kolom ini. Ada cacing dan pentil. Ini saya tambahin. Kemudian karena coba kita lihat info ya, info cacingmologinya saya tulis excellent di sini. Jadi kita lihat ke sini. Info ini ternyata dia punya ini. Apalah. Jadi info ini dia punya strength meningkat, momentum naik,
semua nih. Nah, ini saya bobotkan menjadi katanya excellent gitu. Di sini bilang, oh ini excellent. Tapi detailnya kita bisa lihat di chatting seperti apa. Dan seterusnya ya. Maksudnya kalau kita lihat Sochi harusnya excellent juga nih. Mari kita lihat. Sochi bilang ini meningkat, naik, akselerasi, menguat, penurunan, semua positif. Tapi mungkin kalau kita lihat di yang statusnya good gitu ya, kayak Breeze nih. Breeze juga dapat excellent nih, tapi good. Breeze di sini Breeze bilangnya meningkat, naik, tapi akselerasinya enggak nih, dia stagnan, enggak turun, enggak naik, dia stagnan. Sehingga dia bobotnya berkurang menjadi good saja. Itu maksudnya di sini. Yang pentil juga gitu, dia statusnya apa di pentil ini. Kalau statusnya kosong, saya tulis di sini floating. Ini untuk membedakan dengan yang tidak ada di list. Kayak ini CTRA berarti tidak ada di list pentil, kosong. Tapi kalau yang ada di list pentil, tapi nggak ada statusnya, saya tulis di sini menjadi floating. Begitu. Nah, baru-baru ini ada tambahan fiturnya, yaitu kalau kita double klik di kolom ticker ini. Ya, info kalau saya double klik, nah ini akan muncul nih BBK statusnya. Seperti BBK stat juga sebenarnya. Dia tanggal 16 statusnya apa, sampai terakhir apa. Nah ini statusnya baik. Kalau teman-teman lihat di kolom data ini, di sini BBK stat 30 itu maksudnya 10 hari ke belakang. Kalau saya kurangin cuma 10, kemudian saya lihat ke sini lagi, maka dia hanya menampilkan 10 hari, ada hari libur, ada weekend gitu ya. Muncul ini. Jadi ini bisa dirubah nih, mau seberapa panjang datanya. Kalau terlalu panjang juga dia 60 hari gitu. Akhirnya nggak muncul, dia nggak bisa di scroll nih, terakhir di 27 November nggak kelihatan ke bawahnya apa. Jadi pas-pasin aja supaya cukuplah datanya untuk muncul semua. Kira-kira di 40 hari kalau nggak salah. Nah, ini sampai 11 Desember masih muncul dia. Nah ini yang paling panjang bisa kita lihat. Ini bisa muncul di sini, di matriks. Kalau di sini, karena ini suka diisi manual, tapi saya double kliknya di kolom ini. Jadinya ada di sini. Nah ini udah mulai kelebihan nih. Kayaknya kurangin lagi nih, 39 berarti. Di kolom yang double kliknya di kolom ini. Nah ini. Ini status BBK startnya. Nah, data tadi itu juga muncul sebenarnya di Fresh BBK. Ini saya hide tadi supaya kita nggak terlalu terganggu gitu ya. Sekarang saya unhide. Ini ada muncul lagi kolom tambahan ini. Jadi dari semua data yang ada di matriks, MGD, MGI, cacimologi, pentil, itu semua ditumplekin di sini. Yang nambah lagi adalah speed, yang saya perlu jelasin lagi dikit. Speed ini ngambilnya dari data. Ini ada speed nih. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari bot show. Nah ini kayak BBK list, kita copy aja gini. Copy, kemudian paste di sini. Ini akan keambil datanya oleh Fresh BBK nanti.
Ini si Inco nih ada nih, yes speednya. Karena ini ada Inco. Nih. Kalau Inco-nya saya hapus, ini, hilangin ya. Maka di Fresh BBK juga hilang, dia nggak ada lagi tuh speednya. Speednya nggak yes, kosong. Tapi sewaktu ini saya kembalikan lagi, maka dia akan muncul lagi yes di sini. Nah, ini gunanya adalah sewaktu tadi kita punya peluru terbatas. Sebenarnya sih random aja juga nggak apa-apa di mode 1 juga langsung suka bikin simulasi juga dia ngambilnya random juga tetap aja winning juga kok, nggak usah takut. Tapi ini lebih untuk optimasi aja. Kita mau pilih cuma 2 dari 9 namanya dasarnya apa. Nah ini saya masukin nih komponen-komponennya. Satu-satu kita bahas ya. GL atau kick ini adalah berapa step dia naik dari give line. Ini naiknya 5 tick dari give line. Sochi karena dia sudah arah naiknya tinggi sekali dari give line. Kemudian ada next NBSA bit off. Ini didapat dari matrix. Next NBSA kaki ini bit off. Jadi nilainya dimasukin ke sini. Cuma dirubah aja kata-katanya, ini tadinya E itu paling bawah. Kalau di sini E menjadi very low gitu ya, sama aja sebenarnya. Nah, oke ini adalah berapa jumlah oke ada di matriks. Mari kita lihat di sini Sochi nih paling banyak 7. Jadi di matriks ada berapa banyaknya oke di Sochi. Nah, Sochi ini bilang oke-nya ada di Sochi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini CLBK 1 ini bobotnya 2, CLBK 2 bobotnya 2. Jadi ini dihitung 2, dihitung 2. Jadi 4, 5, 6, 7 gitu dia ngitungnya. Atau SMBR ada 4 nih. SMBR kenapa 4? Karena dia ada di sini 2, 2. Jadi 4. Gitu ya. Kemudian cacimologi yang tadi statusnya ada excellent, low dan sebagainya, penting juga. MGD MGI ini biasanya Cijani nih panggil nih. Mari kita coba ya, kita masukkan juga MGD MGI-nya nih. Saya cari di bot show MGD pada hari Jumat. Nah, bener kan? Cijani ini panggil nih. Mungkin yang jam 2.40 aja nih, Cijani dipanggil segini. Ini bisa kita ambil nih. Ini ada next, ada HKK. Ini ada update MGD, MGI sini. Update next-nya. Ini next. Ada update HKK. Nah, sehingga di Fresh BBK muncul nih. Nah, ini karena tanggalnya nggak sesuai tanggal sekarang ini sebenarnya. Tapi ini muncul sebenarnya BPP itu di MGI muncul. Mari kita lihat nih. Tuh BPPT ada ya. Kemudian siapa lagi yang muncul? Ini Sochi. Sochi muncul di MGD dan MGI. Sochi muncul. Gitu, dan di MGI juga dia ada Sochinya. Nih. Nah, ini semua kemudian membuat pembobotan ini ada overall score di sini. Tentunya yang paling gede nilainya yang harusnya menjadi prioritas untuk dilakukan aksi buy. Tapi ini lagi di atas ini itu pembobotan lagi sebenarnya, sehingga
sedemikian rupa sehingga nilainya 100. Jadi ini 100 ini maksudnya possibility angkanya ini overall ini paling tinggi itu 100. Maksud angka ini. Umpamanya kita nggak mau peduli soal berapa tik. Ya buat aja bobotnya 0 sini, nggak apa-apa. Pindah. Saya lebih suka pentil loh, Man. Pentilnya sehingga sedemikian rupa sehingga dia jadi 100 lagi. Oh. Kayak gitu ya. Bisa aja kayak gini. Jadi ini tergantung selera masing-masing lah, bisa dibilang gitu ya. Sehingga pembobotannya silakan berkreasi sendiri, mana yang menurut teman-teman lebih menjadi dasar supaya beli gitu. Umpamanya kalau speednya tinggi, wah ini paling nggak mau tahu lah kalau speednya tinggi harus beli, wah ini bobotnya gedein aja. Gitu. Dan ini juga sama, kita bisa double klik di tickernya untuk munculin status BBK-nya kayak apa. Nah, nanti habis ini ada request dari Om Kus. Di cacing ini nongol juga, tapi ini belum ya. Habis ini saya update lagi supaya ini juga tetap muncul juga BBK listnya, statusnya. Pentil Om, bukan cacing Om. Pentil ya, sorry. Ya dua-duanya lah. Pentil juga. Di sini ya. Nanti keluarin juga double klik keluar BBK statusnya. Jadi dari nggak terasa dari semua tombol ini akhirnya sudah dijelaskan semua ya bahwa ini untuk mengupdate matrix, cacing, pentil, MGD, MGI, move ini juga sudah semua. Sebenarnya cukup ya, materinya seperti itu. Saya lanjutin dengan jawab lagi. Silakan kalau ada pertanyaan supaya bisa dijawab. Ya Pak Paul, saya mau tanya lagi Pak. Silakan Pak. Jadi kalau kita mengacu hanya ke mode 1 aja tuh semua diabaikan aja Pak ya, nggak usah diupdate ya, kayak pentil, MGD, cacing tuh nggak usah diupdate semua ya, seperti yang Pak jelaskan di depan tadi itu cukup Pak ya? Cukup. Jadi mimicking mode 1 itu cukup. Tadi saya simulasi itu sudah lebih dari cukup. Terus satu lagi nih Pak, tadi kan misalkan ada fresh BBK seperti di layar ini kan asumsinya kita pada hari itu kita beli semua kan yang fresh BBK ini kan? Iya, karena pelurunya masih cukup. Iya, enggak kita asumsikan kita beli semua ini Pak. Tapi misalkan ada beberapa saham yang nggak dapat kita, nggak kebeli. Nah itu kita mesti hapus manual nggak di kolom ini Pak? Ini pada dasarnya manual memang isinya. Jadi yang saya coba tadi copy ini lebih supaya saya mudahin, saya lagi malas ngetik sebenarnya gitu. Jadi kalau nggak kebeli ini saya hapus Pak ya. Misalkan MEDC nggak kebeli, ini saya hapus ya, gitu Pak ya. Iya, jadi ini bukan copy paste tapi benar-benar sesuai dengan yang kita beli di OLT. Kalau menghapusnya lewat mana Pak? Misalkan MEDC-nya saya nggak kebeli nih, saya mau hapus data MEDC-nya itu lewat mana? Ini mau dihapus gitu? Ini aja, satu kolom ini dibuang. Nah, tapi besok paginya kan saya melakukan update lagi, update BBK dan BBK, refresh BBK, kemudian save BBK ini. Otomatis MEDC-nya akan muncul lagi Pak ya? Kan meskipun saya nggak beli di hari sebelumnya. Ini umpamanya Medco nggak beli gitu ya? Lalu saya hapus. Lalu kenapa? Besoknya kan saya update lagi nih Pak. Update BBK list maksudnya? Iya kan, besoknya kan saya pasti update BBK list lagi, saya update refresh lagi, kemudian save BBK list EOD lagi kan. Nah otomatis MEDC-nya Medco kan muncul lagi Pak posisinya whole gitu. Padahal kan saya nggak punya saham itu. Ya nggak ada juga tetap. Jadi yang terupdate itu semuanya yang di BBK list ini. Tapi nggak semua ini kita punya. Jadi yang ada di ini kan sebenarnya yang kesimpan ini banyak loh sahamnya. Ini ada berapa ini?
20 saham ini. Hmm. Ini memang di save semua, tapi tidak mengganggu saham yang kita beli benar-benar ini. Oh. Apapun dia mau muncul lagi atau nggak muncul sama sekali, dia nggak mengganggu status saham yang sedang kita pegang. Ini yang kita pegang ya. Jadi yang muncul di sini adalah saham yang kita pegang. Artinya kita beli, tapi belum kita jual. Pindah ke sini. Iya, iya, Pak. Jadi action update BBK list, price, semua yang ada di sini, semua tombol ini, itu sama sekali nggak mengganggu status di sini. Karena ini manual kita ngisinya. Oh, jadi kalau kita udah ilangin MEDC-nya, dia juga nggak akan muncul lagi gitu, Pak ya? Nggak muncul, karena dia statusnya nggak kita beli kok. Ya udah, nggak ada Iya, di iya. sini. Gitu. Ya udah, makasih Pak. Sama-sama Pak. Sebenarnya lanjutnya kita bisa bahas di worksheet selanjutnya, yaitu mode 2, tapi saya nggak diskusi lebih jauh karena ini nggak ada hal yang baru gitu ya, sehingga silakan diisi sendiri. Buy-nya berapa, ini juga volume berapa, ini juga tetap seperti di mode 1. Cuma bedanya ada resist sama target price saja saya tambahin. Dan selebihnya sama dengan mode 1 lah. Kenapa ini saya pisahin? Supaya kebetulan saya cuma pakai satu warna trading. Biasanya kan mode 1 tuh di sekuritas A, mode 2 sekuritas berbeda gitu ya. Tapi saya dengan cara ini bisa tetap di satu OLT tapi beda mode karena saya mencatatkannya berbeda. Ini mode 2 ini bisa menjadi berguna sewaktu kita juga bisa ngisi entry type-nya apa. Umpamanya entry type-nya buy pentil, ternyata di saham yang lain saya entry type-nya buy kali umpamanya. Boleh saja kan, karena mode 2 kan bebas nih sebenarnya. Tapi dengan catatan ini kita jadi tahu bahwa nanti exit-nya ya kalau entry-nya pentil ya nanti exit-nya pentil juga. Kita boleh pakai BBK list, exit-nya mungkin BBK list juga. Ini jadi catatan pribadi kita tentang kita masuk ke saham tertentu gitu. Kemudian mungkin tambahan lagi yang di Fresh BBK itu ada warna-warna berbeda di sini ya. Itu karena saya coba melihat di kaki tiap saham yaitu bereaksinya itu di mana gitu, di NBSA kah, di Next atau di Bit. Kalau untuk case-nya Inco ini saya ada warna tiga-tiganya berwarna, berarti dia tiga-tiganya. Tapi kalau ada yang Medco nih kayaknya bereaksinya sama NBSA aja. Makanya dia cuma di sini. Nah, kita cek ya Medco ya. Bukan itu ya. Show. Enggak pakai. X2 ya. Betul nggak sih komennya? Nggak mau besar.
Oke, thank you. Thank you, Om. Jadi, di sini sepertinya dia bereaksinya dengan apa ini? Dengan semua ini. Perut ya. Perut mana ya? Bagian Bit off juga, perut sini. BSA juga, next juga ya. Jadi harusnya dia reaksi terhadap semuanya. Nah, data ini memang dinamis ya. Kadang-kadang mungkin perilaku bandarnya berubah gitu. Yang tadinya dia ngikut off, terus masuknya ke next. Tapi untuknya Medco ini dia bereaksi sama semuanya. Jadi sebenarnya saya perlu update di mana ini harusnya tiga-tiganya. Berubahnya di mana? Itu ada di sini di data di kolom matrix correlation. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai datanya tinggal dihapus aja semua nggak apa-apa. Ini maksudnya 011 adalah dia bereaksinya di sebentar. Next and BSA bit off. Jadi dia nggak bereaksi sama next tapi di NBSA dan bit off. Gitu maksudnya. 100 berarti dia bereaksi sama next saja. Silakan dicek masing-masing. Tapi kalau dirasa ini nggak mengganggu, dihilangin aja nggak apa-apa. Nanti Pres BPK-nya akan nganggap semuanya itu bobotnya sama. Tapi bobotnya digedein yang kuning-kuning ini sesuai dengan data ekstrak sendiri gitu. Kita kasih contoh ya tadi. Inco ini udah tiga-tiganya ya. Medco yang tadi bukan. Nah ini Medco kan cuman NBS aja. Nah kalau saya rubah ini menjadi 111 gitu. Kalau saya hapus sehingga jadi bereaksi sama semua. Diupdate dulu BBK list. Nanti akan berubah sendiri. Ikutin putih semua. Kembali ya, harapannya angka overall ini bisa membantu teman-teman menentukan saham mana yang mau dibeli sewaktu pelurunya tujuannya itu. Pak Paul, ini ada yang tanya Pak Paul, kalau masuknya sistem cicil, keluarnya juga cicil, itu gimana Pak? Ya, tanya yang bagus ya, tapi mungkin karena sayanya nggak pernah nyicil juga, jadinya nggak mendalami ke sana. Jadi apa boleh buat kalau sistemnya cicil? Jadi kalau sistem cicil terpaksa harus di rata-ratain gitu. Umpamanya masuk di angka 110 saham, kemudian masuk lagi di angka 115 ya di rata-ratain. Sebenarnya di OLT juga begitu pada dasarnya. Dia nggak kecil itu nggak dikenal juga, tapi dibobotin di saham yang kita pegang. Kayak jadinya kayak average down atau averaging lah intinya gitu. Jadi kita ngitung manual ya Pak Paul? Apa boleh buat? Harus dimanualin sesuai dengan sebenarnya harga average gitu ya? Betul, harga average. Nggak mau harus gitu. Kalau catat emitennya 2 kali gimana Pak Paul? Catat emitennya 2 kali. Ya sebenarnya itu kan Excel pribadi gitu ya Pak Paul ya, ini jurnal sendiri-sendiri gitu. Tapi boleh juga ya, ini jadi masukan juga. Mamanya saya punya saham 2, tapi entry-nya maksudnya mungkin 2 sekuritas ya, berbeda jadinya untuk ini. Ini kan seolah menjadi cicil ya.
Ini yang saya coba bikin sendiri nih. Ini nggak kira-kira kayak gini ya? Jadi ini jam 10 beli segini, sore beli segini gitu. Sebenarnya bisa juga, cuma nanti SLTS-nya kan juga kalian harus sesuai dengan OLT. OLT nggak kenal. OLT kenalnya juga averaging. Kecuali benar kata Om Kus tadi, OLT-nya berbeda. Kalau OLT berbeda boleh ditulis seperti ini. Kalau sama OLT sih biasanya udah langsung auto averaging. Iya, di averaging biasanya kan. Kalau sekuritas berbeda, misalnya Mandiri Sekuritas dengan jasa utama kapital, misalnya kayak beli info yang satu 3440, yang satu 3430, dengan unit mungkin berbeda atau sama. Itu bisa sih ya diterapin di sistem ini sendiri atau bikin itu kan bikin note aja, bikin note di sini. Bikin jurnal sendiri, misalkan jurnal ini misalnya jasa utama, yang satu lagi Mandiri Sekuritas ya. Yes. Bisa gitu. Mudah-mudahan sih nggak jadi bingung ya kalau buka dua file gitu. Tapi yang saya mau tambahin yang sebelumnya tadi saya belum jelasin adalah di sini, di data ini, itu ada juga broker fee. Ini sesuai dengan OLT masing-masing ya. Beda biasanya. Kemudian di file yang saya share sebelumnya kalau nggak salah berhenti di 2020 deh. Nah ini saya udah dapat data dari googling juga sampai tahun depan sudah saya tambahin di sini. Mungkin nanti habis ini besok lah gitu ya. Saya update lagi yang ininya sudah terupdate plus pentil dan cacing mologinya bisa muncul di kalau di double klik ini. Saat ini baru matrix mode 1 dan mode 2 saja. Dan fresh BPK, sorry. Ini cukup powerful ya, teman-teman ya. Kalau double klik BWPT ini, kita bisa tahu historinya seperti apa dia di BBK listnya. Karena ini di fresh BBK, semua statusnya harusnya buy saat ini. Nah, ini kepanjangan datanya nggak nongol. Buy. Nah, ini ada yang suka gini nih, buy, hold, sell, buy lagi, suka. Biasanya kalau GL-nya itu udah deket-deket. Kayak P1 ini cuma 2 tik, ini dia turun 2 tik udah hilang lagi dari BBK list. 6 ini mungkin lebih stabil ya. Ya silakan yang nanya lagi. Ini ngerti atau ngerti nih? Ini kayaknya yang hadir ngarepnya besok saham apa yang bakal naik, Om Paul, bukan belajar Excel. Sorry yang kayak gitu. Sama, aku juga mau nanya yang sama. Isi TS-nya jadi apa Om Kus yang besok arah? Ini maksudnya apa ya? Isi TS-nya 2 kali bisa. Ya, makasih Mbak Grace. Ngerti rupanya. Isi TS-nya 2 kali bisa. Ini belum paham saya maksudnya. Catat emitennya 2 kali boleh nggak ya? Boleh aja, tadi sudah dibahas ya. Kalau beda sekuritas silakan. Tapi kalau satu sekuritas bagusnya di averaging aja. Biar nggak bingungin. Bagaimana kalau kita cuma jual sebagian? Tidak semua lot yang kita punya kita jual pada hari itu. Ya ini terpaksa di split ya. Jadi di copy yang kita punya, kemudian di adjust volumenya berapa kita sell,
sehingga masih tetap ada muncul yang volumenya. Kalau itu harus disikapi lah, pinter-pinter di adjust gitu ya jurnalnya. 1 emiten di 2-3 harga per unit diupload. Ini sama ya, di averaging. Itu BPT masuk fresh menjelang penutupan Jumat kemarin. Kalau tidak salah hari Kamis statusnya sell. Apakah tetap masuk lagi? Tetap, kalau statusnya fresh jam penutupan beli. Statusnya sell. Sebenarnya ini mode 1 ini penting untuk melatih disiplinan. Nah, bagaimana kita secara nggak terganggu gitu dengan sistem trading yang sudah kita tentuin. Terus terang saya nyaranin betul ya untuk jurnal ini karena membuat kita jadi lebih disiplin sebenarnya. Karena ini kan logik gitu ya, terstruktur gitu, sehingga hal-hal yang mengganggu seperti emosional tadi bisa diminimalisasi lah. Itu yang saya rasain waktu saya bangun sistem ini, sehingga saya bisa lebih. Pak Paul, ada tanya dari Bastian Gema. Pak Paul, data di sheet BBK list dan dari Agustus tadi, nah misalkan kita mulai nanti Januari 2021, apakah data yang lama perlu di-delete atau dibiarkan saja? Kalau dilihat di data ini itu saya ngambil sampai ini udah berkurang nih, harusnya 12.000 ya, ini 11.970. Ini batasnya ini 11.970. Jadi batasnya bukan berdasarkan timing, tapi BBK listnya udah nyampe berapa. Nah ini N-nya itu baru di 2000-an. Jadi selama nggak nyentuh 11.000 sekian tadi, lanjutin aja terus. Tapi kalau dirasa jadi berat, mau dihapus boleh juga. Tapi dia akan tetap bisa dipakai sampai 11.000 sekian tadi itu. 12.000 lah. Ini dasarnya ini. Limitnya ada di sini. Pakai 34A atau 34B. Jadi mana aja yang bisa berjalan ya. Kalau 34A bisa ya pakai 34A. Jadi ini lebih buat kompatibilitas saja. Maksudnya tiap komputer itu beda-beda. Saya banyak dapat masukan dari teman-teman, oh kok ini nggak bisa gitu, saya harus rubah ke sini. Bisa. Jadi saya pelajari bahwa ada komputer yang cocoknya pakai 34A tapi nggak jalan di 34B, atau sebaliknya, atau bisa jalan di dua-duanya. Ada juga sih yang nggak bisa jalan di dua-duanya, ini tetap nggak bisa jalan. Nah, saya nyerah juga tuh kalau sudah kayak gitu. Tapi harusnya salah satu dari ini bisa jalan. Sama-sama. Bisa ulang gimana cara masuk fresh pertama kali ikut. Ini jam 7.43. Mungkin harusnya saya kan tadi ngulang sampai 2 kali ya untuk masuk fresh ya. Sebenarnya Om Gembo ini udah bisa ngikutin selanjutnya sebenarnya. Atau masih perlu ditanyain? Excel-nya dapat dari mana? Bikin sendiri Mas Hendrianto. Oh, Excel-nya dapat di mana ya? Di Room Ultimate. Benar. Nah, ini grup ini ya bisa join sendiri. Oh, yang libur.
Nah, ini kalau mau migrasi, tinggal di yang close transaction-nya di copy aja Pak Marcos ya. Jadi yang lama itu copy paste aja ke worksheet ini. Saya ada import data, tapi karena datanya tidak berubah lagi strukturnya, jadi bisa di copy paste saja dari yang lama. SL selalu di-set dari harga penutupan kemarin atau dari harga tertinggi kemarin. Tadi kita sudah bahas dari harga tertinggi sepanjang kita pegang barang. Jadi kalau dari tanggal 8 sampai tanggal 11 kita pegang barang, dia akan cari harga tertinggi selama kita pegang barang dibandingkan juga dengan harga waktu kita ambil, kita buying. Jadi ada dua. Buying price sama harga penutupan selama kita pegang barang. Mana yang tertinggi? Di situ jadi dasar menentukan SLTS. Oke, silakan. Yang mau tanya lagi? Sepertinya sudah terbahas semua yang di chatting. Paul? Ya, silakan. Tadi dicontohin di kolom BBK list kan di copy paste tuh untuk yang hari libur kemarin. Oh ya, oke. Itu harus dilakukan setiap hari libur atau itu cuma contoh aja? Iya, kalau hari libur dia harus di copy paste manual, sorry ya. Ini menurut saya ini lebih mudah dilakukan dibandingin saya harus merubah terlalu banyak di algoritma di sini. Jadi nggak apa-apa teman-teman repot sedikit kalau ada hari libur di hari kerja ya. Kalau di weekend nggak usah, untuk di copy aja data ke hari kemarin. Jadi tanggal 8 datanya di copy paste ke hari libur tanggal 9 ini. Begitu. Oke, Om Paul, terima kasih. Ya. Oke ya teman-teman, udah nggak ada yang tanya lagi ya? Ya, sepertinya cukup ya. Cukup ya untuk hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lempar di grup. Nanti harusnya bisa dijawab rame-rame juga atau japri juga boleh, silakan. Makasih banyak waktunya Pak Paul atas sharingnya. Ya, makasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Paul. Oke ya, ditutup ya untuk Zoom hari ini, sesi sharing dari Pak Paul. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Bang Alex, terima kasih Pak Paul. Semua. Sama-sama semua. Salam cuan tasik ya semua. Besok cuan ya. Salam cuan tasik semuanya.